你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu kali ya. Udah lihat opening yang cukup menarik. Semoga aja video ini dari awal sampai akhir materinya juga menarik dan bermanfaat buat kalian. Sebelumnya kenalin, nama aku Melinda Syafitri. Kalian bisa panggil aku Melin. Aku dari Farmasi Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Kira-kira di sini mau ngapain sih? Mau buat video Daily of My Life kah? Oke, jadi kita mau buat materi mengenai salah satu mata kuliah di farmasi nih, yakni Good Manufacturing Practice ataupun GMP. Udah nggak asing kan ya sama GMP, apalagi anak farmasi nih. Tapi yang bakal aku jelasin itu adalah anak materinya gitu dari GMP. Kira-kira apa ya? Sebelum itu, kayaknya aku bakal pindah posisi ke atas dulu deh, biar teman-teman juga bisa baca materi yang aku buat. Oke? Dadah! Oke, aku udah pindah di sini nih. Sekarang teman-teman bisa fokus sama materi yang aku buat ya. Kita akan masuk ke materi apa tadi? Ya, benar banget. Good Manufacturing Practice, GMP. Nah, materinya yaitu validasi metode analisis. Dari judulnya asing nggak nih? Asing kayaknya ya buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui. Tapi buat teman-teman yang udah paham atau udah mengetahui terkait dunia tekfar nih, pasti udah nggak paham, udah nggak asing lagi ya sama yang namanya validasi metode analisis. Nah, di sini Good Manufacturing Practice apa sih sebenarnya GMP? Jadi menurut European Medicine Agency atau EMA, GMP itu adalah bagian dari jaminan mutu yang memastikan bahwa produk obat secara konsisten itu diproduksi dan dikendalikan sesuai dengan standar mutu yang disesuaikan dengan tujuannya. Ngerti nggak maksudnya apa? Gini. Singkatnya, GMP itu adalah suatu bagian yang dimana dia itu menjelaskan terkait persyaratan-persyaratan dari gimana produk itu baik untuk digunakan. Kalau di Indonesia kita sebutnya dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Jadi yang ngatur itu ya GMP atau CPOB ini. Jadi misalnya kita mau buat tablet, itu kira-kira persyaratannya itu gimana, diterimanya gimana. Tablet itu kan gak mungkin ya semua tablet yang kita buat itu diterima-terima aja, pasti ada syarat penerimaannya. Nah, itu ditentukan oleh salah satunya oleh GMP ini. Kayak cara buatnya gimana, personalnya berapa gitu. Jadi lebih jelasnya itu oleh sisi GMP ini. Makanya GMP ini jadi salah satu mata kuliah wajib di farmasi. Nah, selanjutnya kita ke apa? Materinya, yakni validasi metode analisis. Nah, validasi metode analisis itu sebenarnya apa sih? Validasi metode analisis itu adalah prosesnya yang dilakukan untuk memastikan bahwa metode analisis yang digunakan itu memenuhi persyaratan untuk aplikasi analis yang dimaksudkan. Nah, hal ini melibatkan serangkaian studi laboratorium untuk mengevaluasi berbagai parameter dari analisis metode tersebut. Bingung nggak kata-katanya? Ya, namanya juga kita ngambil dari jurnal ya, kita kan based on literature. Jadi singkatnya, validasi metode analisis itu mengatur terkait prosesnya. Dari namanya kan ada validasi. Validasi itu adalah pemantapan atau istilahnya penetapan gitu. Nah, tervalidasi. Nah, sedangkan metode analisis ya metode, cara buatnya analisis ya cara mengidentifikasi. Jadi validasi metode analisis itu dia itu memastikan prosesnya itu benar gitu, terkait dengan apa yang akan dibuat dengan parameter-parameter tertentu. Kira-kira parameternya apa aja ya? Kita lihat nih selanjutnya. Waduh, banyak nih. Ada 8, enggak, ada lebih dari 8. Tapi yang bakal kita bahas di video ini adalah 8 ini. Banyak juga ya. Apa ya kira-kira?
Gimana sih caranya? Susah nggak kira-kira? Pakai rumus ya? Kayaknya kalau misalnya kita langsung bilang pakai rumus ya, ini tuh langsung kayak menjadi momok ya untuk orang-orang. Aduh, ngitung lagi. Tapi tenang, sebisa mungkin aku bakal jelasin di video ini sesimpel sehingga teman-teman bisa paham nih terkait banyak parameter tadi ya. Ada 8 tadi, wah sebenarnya ada lebih dari itu ya parameternya, tapi kita bahasnya 8 aja. Cukup lah ya, cukup menjelaskan terkait validasi metode analisis. Oke, langsung aja nih kita ke yang pertama. Oke, lanjut nih, back to materi. Oke, kita langsung aja ke akurasi. Kalau akurasi mah simpelnya akurat. Nah, jadi intinya gimana sih cara kita buat produk itu ya akurat produknya gitu, dengan parameternya ya akurasi gitu. Rumusnya apa sih? Jadi rumus untuk menghitung nilai akurasi itu adalah persen recovery ya. RC itu dari persen recovery. Rumusnya itu hasil terukur dikali 100% dibagi hasil sebenarnya. Nggak susah lah ya, kita langsung aja ke contoh penyelesaiannya nih. Misalnya nih, kita punya konsentrasi obat ya 100% atau beratnya itu kalau kita timbang 25 mg. Nah, kemudian ada konsentrasi N. Konsentrasi N itu adalah konsentrasi yang kita ambil. Konsentrasi found itu adalah ternyata yang kita timbang itu ternyata 25,16 mg. Nah, kita hitunglah persen recovery-nya atau hasilnya ternyata 25,16. Jadi persen recovery-nya ya udah langsung aja 25,16 dibagi dengan 25 mg. 25,00 ya, itu bukan 25.000. Jadi persen recovery-nya adalah 100,64. Oke, selanjutnya kita ke repeatability. Jadi repeatability itu apa sih? Nah, repeatability itu adalah ukuran konsistensi hasil pengukuran ketika sampel yang sama dianalisis berulang kali dalam kondisi yang sama, seperti menggunakan peralatannya sama, analisisnya sama. Nah, ini tuh mencerminkan ketepatan dari metode analisis. Gimana sih maksudnya? Jadi repeatability itu dia bisa mengukur kira-kira sampelnya ini diukur berulang kali walaupun dengan analisisnya yang sama dan alat-alat yang sama, hasilnya tuh sama nggak sih gitu loh. Jadi repeatability itu dinyatakan dalam RSD. RSD itu adalah standar deviasi rata-rata. Standar deviasi ya, untuk menghitungnya itu RSD itu adalah ukuran relatif yang dinyatakan sebagai persentase. Jadi cara mencarinya itu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, nilai RSD ini kalau dari hasil jurnal ini itu nilainya 0,469. Untuk syarat RSD ini yang baik itu di bawah 1%. Jadi untuk jurnal ini si finasterinnya ini itu nilai repeatability-nya itu bagus karena di bawah 1%. Nah, nilai yang rendah itu mengindikasikan bahwa konsistensi dari metode analisis yang digunakan itu bagus untuk pembuatan tablet, yang dalam hal ini adalah tablet finasterin. Oke, nah kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu intermediate precision. Dari namanya kayaknya apa nih, bahasa Inggris lagi? Enggak. Jadi intermediate precision itu adalah konsistensi hasil analisis yang dilakukan di bawah kondisi yang berbeda. Kalau misalnya repeatability tadi sama, kalau intermediate precision ini beda. Jadi harinya itu beda, analisis yang ngelakuinnya itu beda. Nah, kira-kira walaupun beda orang, beda waktu, hasil dari kualitas produknya sama nggak? Nah, itu tujuan dari si intermediate precision ini. Nah, contohnya nih, misalnya di tabel nih bisa dilihat kan di sini nih yang di bawah yang putih itu ada dua nih perbandingan antara si Shimazu sama ini nih yang sebelah kanannya itu si HP 1100 ini tuh apa ya? Ini nama alat kali ya. Nah, dia ini menganalisis terkait standar solution dari finasterid A sama finasterid powder yang B. Kemudian ada nilai persen recovery-nya. Di sini kan udah ada hasilnya nih. Yang A itu hasilnya ini nih 8768103. Itu sih standar solutionnya. Kalau yang B, yang si HP 1100 itu 8571. Kemudian ada lagi yang powdernya 893 8603. Setelah kita cari nih, ternyata nilai standar deviasinya itu 101,85 untuk yang si Shimazu. Kemudian pada tanggal 20 Desember ya, 20 Desember 2003 ini. Nah, kalau yang HP ini nih ngelakuinnya tanggal 23 bulan Desember 2003, jadi beda 3 hari.
Ternyata pas dicek lagi oleh analis yang beda, labnya beda, waktunya beda, itu untuk si yang HP 1100 ini 100,37. Setelah kita lihat hasilnya nggak jauh beda nih, masih rentangnya tidak terlalu jauh, yang bisa menandakan oh ternyata intermediate precisionnya itu ya bagus, konsistensi dari si produknya itu gitu loh, nggak jauh beda, nggak ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu adalah robustness. Robustness itu apa sih? Pengertiannya dulu kali ya. Robustness itu merujuk pada kemampuan metode analisis untuk tetap memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan meskipun variasi kecil dalam proses pengajian. Agak ribet bahasanya. Gimana sih maksudnya? Jadi robustness ini singkatnya adalah gimana sih produk itu bisa konsisten meskipun ada variabel yang ditambahkan di dalamnya yang sifatnya disengaja. Misalnya kita ngubah pH. Ya, kita kan sengaja nih kita ngubah pH untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, itu sifatnya sengaja. Tapi si produk ini kira-kira bisa nerima nggak nih dengan penambahan pH yang kita kasih? Nah, intinya gitu. Contoh penyelesaiannya, nih ada nih contoh penyelesaian dari jurnal. Oke, kalau di sini suhu yang diubah. Jadi suhu kolomnya diubah dari 60 menjadi 55 dan 65. Jadi awalnya 60 diubah jadi diturunin ke 65 terus dinaikin lagi jadi 65. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan suhu ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persen recovery-nya, tetap berada di sekitar 100%. Ya, mungkin 101, 102. Nah, jadi artinya si tablet finasteride ini nilai robustness-nya itu bagus. Lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya linearity. Ya, linearity kalau kita tahu ya linear itu apa? Lurus gitu ya. Aja lah ya. Jadi intinya linearity itu adalah linear. Jadi misalnya kita punya grafik itu lurus ke atas. Nah, itu namanya linear gitu. Dengan cara kita ngelihat linear atau enggak itu dari nilai R-nya. Nilai regresi maksudnya. Oke, kita langsung ke contoh penyelesaian. Misalnya nih finasteride sebagai standar 25 mg diajarkan 100 mili. Ya, ini caranya ya. Kemudian pas kita analisis persamaan regresinya itu Y min 8446X. Kalau persamaan regresi kan AX plus B ya. Nah, AX plus B yang 8440 ini nilai A, kemudian ada 45654 terus ada nilai R regresinya 0,997. Nah, kalau kita lihat R yang bagus, regresi yang bagus itu mendekati 1. Jadi semakin dia mendekati 1, dia semakin linear. Jadi bisa kita simpulkan bahwa linearitas dari si finasteride ini bagus, dia mendekati 1. Yang artinya dia linear. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada LOD dan LOQ tadi ya. LOD itu apa sih? LOD itu adalah limit of detection. Jadi kepanjangan akronim LOD itu adalah limit of detection. Jadi LOD itu adalah konsentrasi terendah yang dapat terdeteksi oleh alat. Limit of detection. Jadi yang paling kecil yang paling bisa dideteksi sama alat. Ini rumusnya kayaknya nggak kelihatan nanti kalau aku tunjukin ya. Nah, untuk menentukannya itu kayak gimana? Jadi misalnya LOD untuk finasteride itu hasilnya 0,03125. Artinya jika konsentrasi finasteride dalam sampel kurang dari 0,03125 berarti dia tidak bisa dideteksi, nggak bisa dihitung gitu loh. Jadi kayak minimalnya gitu, minimal dia bisa dideteksi sama alat, entah itu alat HPLC, alat kromatografi, itu adalah dengan seukuran 0,03125 mg. Kemudian kita lanjut ke LOQ. Kalau tadi LOD itu limit of detection, kalau LOQ itu adalah limit of quantification. Jadi dia adalah konsentrasi terendah dari analit yang dapat diukur secara akurat. Nah, LOQ ini nilainya lebih tinggi dari LOD karena dia kayak menentukan dia tuh udah bisa terkuantifikasi. Jadi kalau misalnya LOD itu dia cuma mendeteksi aja dengan dengan berat 0,03 tadi ya, dia tuh bisa terdeteksi sama alat, tapi belum tentu dia akurat. Nah, kalau misalnya LOQ dia itu udah akurat gitu loh. Jangan nilai LOQ nya lebih tinggi 0,09. Jadi kalau misalnya finasteride-nya itu mau bisa dideteksi secara akurat, perhitungannya itu minimal 0,0935. Jadi lebih betternya ya kita pakai nilai LOQ lah biar kita bisa mendeteksi sekaligus mengkuantifikasi. Oke, lanjut ya LOD LOQ. Tinggal sedikit lagi, tinggal satu lagi, nggak sih ngitung nggak? 7 kan udah, satu lagi 8. Oke, ini yang terakhir, specificity. Kalau kita turunin ya spesifisitas. Nah, artinya jadi itu kemampuan metode untuk mengukur analit
gitu ya, mengukur analit kalau misalnya ada penambahan, intinya seperti itu. Jadi misalnya si finasterid ini kita ada tambahan zat lain, entah itu pengisi, kan di tablet kan ada pengisi, kemudian ada apa lagi ya, penstabilnya gitu. Nah, tapi dengan spesifisiti itu kita tetap bisa mendeteksi zat aktif si finasteridnya gitu. Kita langsung ke contoh soalnya deh. Nah, contohnya tuh kayak gini. Jadi misalnya kita mendeteksi si finasteridnya itu menggunakan kromatografi. Nah, kromatografi itu kan hasilnya kromatogram ya, bisa dilihat nih di layar. Itu hasil kromatogram. Kok banyak? Ya, karena banyak penambahannya. Jadi sebelum itu untuk jurnalnya yang aku kutip ini adalah nih di bawah nih. Oke, jurnalnya itu ya, karena si finasterid tadi nggak punya hasil penghitungan spesifisiti. Jadi kita pakai jurnal lain. Yang penting kita bisa menjelaskan nih contoh spesifisiti itu kayak gimana. Nah, contohnya itu dalam captopril ya, CAP itu captopril. Jadi setelah hidrolisis asam, konten COP itu mengalami apa nih? Menurun ya. Jadi dia menurun. Gambar 1D. Kemudian hidrolisis basa penurunannya mencapai 75. Jadi yang dideteksi itu si CAP-nya atau captoprilnya gitu loh. Walaupun ada bahan-bahan lain, dia tetap bisa dideteksi. Nah, itulah specificity. Oke? Oke. Ada nggak nih? Ya, jadi